Baik, nah di atas masalah ini semua ya, yang lebih penting dari itu sebetulnya adalah kita harus memanfaatkan ya ibadah apa bulan Ramadan ini untuk semaksimal mungkin ya mencapai tujuan saum Ramadan. Ini yang sering saya sampaikan di mana-mana. Bulan Ramadan ini puncak pendidikan. Ya, jadi makanya kenapa saya mengingatkan jangan terjebak dengan sekolahisme, ya, menyamakan pendidikan dengan sekolah. Karena kalau kita bilang pendidikan, ya, mengikuti contoh Rasulullah SAW, maka di masa Nabi nggak ada sekolah, tapi pendidikan Nabi pendidikan yang terbaik. Apa itu pendidikan yang terbaik? Ya Rasulullah, pendidikan itu adalah inculcation of adab, yaitu takdim, ya, atau tazkiyah. Ya, tugas Rasulullah SAW 3 kan. Pertama, yatlu alaihim ayatihi, yaitu tilawah. Yang kedua, wa yuzakkihim, tazkiyah. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ta'lim. Rasulullah itu ya mubaligh, ya. Rasulullah itu ya muaddim, ya. Rasulullah itu juga muallim. Ya. Jadi kalau pendidikan, ya ini makanya kenapa penting ya teori Prohalatas itu, the purpose yang kita tulis di spanduk itu ya, for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in man as individual self. Jadi yang namanya pendidikan, ya kata Prohalatas itu adalah proses menanamkan, ya, inculcation, ya, yaitu adaban, ya, takdim, itu prosesnya begitu. Apa yang ditanamkan? Nilai-nilai kebaikan, ya, atau nilai-nilai keadilan. Inculcation of justice. Maka orang yang terdidik adalah orang yang semakin adil. Ya, nah itulah yang nanti dia perilakunya semakin beradab. Karena dia dalam dirinya tertanam nilai-nilai justice tadi, keadilan. Jadi orang yang terdidik, pendidikannya makin tinggi, adalah orang yang semakin adil. Dilu huwa aqrabu lit taqwa. Ya, jadi saum kita tujuannya apa? La'allakum tattaqun, ya kan? Nah, untuk menjadi orang takwa, ya, salah satu indikator orang takwa itu apa? Al-adalah. Dia menjadi orang yang semakin adil. Ya, maka Imam Al-Ghazali kan menyebut ya, ummahatul akhlak itu ada 4. Al-adalah, al-hikmah, kemudian syaja'ah dan iffah. 4 ini ummahatul akhlak. Nah, kenapa Ramadan ini puncak pendidikan? Ya. Kenapa la'allakum tattaqun? Padahal kan perintah puasa ini dominannya ibadah lahir. Ya. Apa definisi puasa, ya kan? Menahan lapar dan dahaga dan semua yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Cukup secara fikih definisinya udah begitu. Jadi kalau orang ya sudah tidak makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib, puasanya sah secara fikih. Ya. Tapi bisa jadi puasa itu tidak memberi nilai apa-apa bagi dia. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ya. Jadi ya puasa nggak dapat apa-apa, hanya lapar dan dahaga. Nah itu. Terus bagaimana kalau supaya kita puasa ini mendapatkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya. Jadi ya kalau dosa-dosa diampuni artinya apa? Hati kita bersih. Karena dosa itu noda hitam, ya. Titik dosa terus, kalau kita banyak dosa, ya, maka hatinya menjadi hitam, nauzubillah. Jadi puasa ini sebenarnya proses tazkiyatun nafs.
Ya, makanya ingat ya, kalau definisi akhlak menurut Imam Al-Ghazali apa? Ya. Apa namanya? Halun fin nafsi rasikhotun. Nah, jadi anha tasdulu al-af'alu bisuhulatin wa yusrin. Ya. Min apa? Min ghairi fikrin wala ruwiyatin. Ya, jadi namanya akhlak itu, orang dibilang akhlaknya mulia. Ya, itu kalau dia hatinya bersih. Hati yang kuat, yang melahirkan perbuatan tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan. Itu namanya akhlakul karimah. Maka ini bedanya nanti dengan karakter di negara-negara non-muslim ya. Kalau mereka membangun karakter, dasarnya adalah kebiasaan. Dasarnya pembudayaan. Ya, contoh penegakan aturan. Tapi bukan iman. Ya. Jadi misalnya gini, orang kafir disiplin buang sampah pada tempatnya. Bukan karena dia visi imannya, akhiratnya enggak, karena dia takut aturan, karena kebiasaannya sudah begitu, ya kan? Jadi ya anjing pun kalau dilatih buang sampah pada tempatnya bisa. Ya, artinya dia nggak perlu anjing itu harus beriman dulu, ya. Dia bisa melakukan perbuatan yang perbuatan yang baik tadi, karena dilatih. Nah, kalau orang Islam, akhlak itu dasarnya iman. Nggak buang sampah sembarangan, ya kan? Nggak mencaci maki orang lain, nggak menghina orang lain, menzalimi orang. Kenapa? Takut akhirat. Di akhirat akan dituntut, diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau makna pendidikan seperti itu, ya, proses penanaman kebaikan, maka puncak ibadah yang lengkap untuk melatih tadi itu ya, agar hati bersih, ya, akhlak mulia, itu adalah saum Ramadan. Itu memang bulan mulia, sebulan penuh, ya. Ini ilmu wahyu namanya, revealed knowledge. Ini nggak bisa di riset empiris, ya, nggak bisa. Ini memang wahyu menjelaskan begitu, ini bulan penuh ampunan, ya kan, bulan mulia. Terus di bulan ini pintu ampunan Allah, ya, dibuka seluas-luasnya. Jadi maknanya kepada diri kita, ya, kalau kita menjalankan ibadah Ramadan sebaik-baiknya, ya, ikhlas betul, dan kita jaga dari semua hal yang merusak ibadah kita, insya Allah tujuan tercapai, lalakum tatakum tadi, menjadi orang mulia. Itu mesti itu, sudah rumus, ya. Sebab itu sudah dijanjikan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi gitu. Ya, makanya hati-hati nih di waktu Ramadan ini, manfaatkan betul. Karena Ramadan ini juga bulan bonus dan salah satu aktivitas, ya, ibadah yang sangat tinggi nilainya. Di luar Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan, itu thalabul ilmi. Ya, jadi kalau nyari ilmu ikhlas, pokoknya bulan Ramadan ini udah habiskan waktu untuk thalabul ilmi. Habis subuh ngaji, sebentar lagi ya, ngaji kitab ini, ikut mutolaah, diskusi, menulis, berpikir, itu pahalanya besar sekali. Ya, ikut aja, ngantuk, tidur lah gitu ya. Yang penting niat nyari ilmu sudah. Ya, biasa lah itu kalau bulan Ramadan. Enggak Ramadan aja tidur, ya kan. Apalagi bulan Ramadan. Ya. Tapi kalau semangat ya, gini caranya. Supaya nggak ngantuk ya, itu kamu bayangkan ya, waktu ngaji itu, supaya nggak ngantuk, kamu sedang dikejar anjing, mau digigit anjing gitu. Ya. Nah, insya Allah tuh nggak ngantuk. Kalau nggak percaya coba, kamu ngantuk nih, di sebelah belakang kamu ada anjing mau gigit, ya, tetap tidur atau lari? Ya itu makanya. Jadi ngajilah kamu seolah-olah kamu sedang dikejar anjing. Supaya nggak ngantuk, supaya nggak tidur, ya. Tapi tidur pun itu dapat pahala, itu enaknya orang ngaji. Ya. Ini jangan jadi dalil ya. Maksudnya tidur pun dapat pahala, ya. Enak, naumus shaim ibadah memang, ya. Jadi gini ya, jadi itu manfaatkan supaya mencapai hati kita makin bersih, ya. Ciri nanti lulus bulan Ramadan tuh hati makin bersih apa ya? Tentu akhlaknya makin mulia, ya, makin cinta ilmu, makin ya seperti ahlus sufah itu ya.
Ahlus Sufah itu kan orang-orang miskin, bahkan orang-orang yang melarat, kelaparan, ya juga pakaian aja susah. Tapi meskipun mereka sangat susah, ya bukan hanya miskin tapi sangat susah, mereka itu nggak rebutan kalau datang bantuan. Zaman Nabi dulu belum ada bansos, tahu saya. Ya. Tapi waktu ada bantuan, orang bawa kurma nih ke Masjid Nabawi untuk jatahnya Ahlus Sufah. Mereka tuh nggak rebutan. Ya, kurma itu dibagi baik-baik. Jadi bayangkan ya, akhlaknya sahabat Nabi itu dalam keadaan miskin dan lapar, mereka tetap berkasih sayang. Mereka tetap mendahulukan kepentingan saudara. Mereka tetap rajin cari ilmu. Ya, jadi nggak ada alasan. Abu Hurairah itu pernah pingsan di masjid karena lapar. Ya, Salman Al-Farisi termasuk Ahlus Sufah juga. Lu sering kelaparan. Tapi di tengah kelaparan itu justru mereka itu cari ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, bahkan perangnya, jihadnya juga dahsyat. Ya. Saya dulu punya, waktu di pondok ya, ada pimpinan pesantren saya, itu dia, bapaknya kiai, saya ngaji sama bapaknya, namanya Kiai Hambali. Dulu saya ngaji Fathul Mu'in sama bapak ini. Anaknya ini asalnya nakal itu dalam arti gini, dia hobinya itu nyanyi dangdut. Anak kiai ini dan jadi MC. Jadi orkes dangdut itu dia jadi MC. Datang ke pondok malam-malam tuh ya nyalain dangdut. Tengah malam. Pondok saya dulu kan pondok unik ya, jadi yang ada begitu. Tapi dia tuh pintar baca kitabnya, jago baca kitab ini pokoknya hebat. Ya, malah anak kiai saya yang kiainya sudah meninggal, itu ada anaknya di pondok itu. Dia di kamarnya itu banyak komik-komik. Hobinya nonton film India. Dulu anak kiai itu macam-macam. Berarti ada yang hobinya nonton film India lah, yang ini. Tapi sekarang masya Allah mereka itu jadi kiai-kiai yang bagus. Ya. Jadi sampai kami dulu di pondok itu ada begini, anak kiai nggak apa-apa lah, nakal nanti juga. Ya, tapi ternyata ada juga yang kebablasan. Ada yang kebablasan. Ya. Saya udah berapa pondok saya masukin tuh, ada yang puasa itu ya, puasa kita ngaji serius, jadi ya nggak ngaji. Ya kita suruh mijitin dia. Tapi saya mau cerita yang pimpinan pondok ini. Kenapa? Jadi cerita dia tuh gini. Saya itu dulu waktu tobat, dia asalnya nakal, tobat nih ceritanya. Dia mondok sama bapaknya, malah dibiarin aja, nggak dikirimi uang nggak apa. Jadi dia itu di pondok, ini cerita kepala pondok saya dulu. Setelah dia tobat mondok itu dibiarkan oleh ayahnya dalam keadaan, jadi dia tuh hanya makan dari sisa-sisa makanan santri. Dulu kan kami pakai ngeliwet, ya pakai itu ngeliwet sendiri. Nah itu ada keraknya, kita bilang intipnya bahasa Jawa itu. Jadi keraknya itu biasanya ditinggal oleh santri. Nah, kerak nasi itu yang dia makan. Dia cerita begini, ilmu, dia bilang, saya mendapat ilmu itu seperti namanya ilmu laduni. Masuk ke dalam diri saya itu seketika saya dalam keadaan lapar. Ketika puncak lapar itulah, saya sungguh-sungguh mutolaah, baca gitu. Itu seperti ilmu itu mudah sekali. Ya, nah itu dapat dia apa namanya ya, ini cerita dia, saya percaya dalam karena dia ceritanya sungguh-sungguh dan akhirnya terbukti emang dia memang jadi apa ya, pintar baca kitab ya. Dia mondok sebentar aja ya mungkin dia memang ya sudah apa ya, punya gennya memang sudah gen pintar, tapi juga karena kesungguhan, keseriusan, keikhlasan. Nah, jadi kamu coba ya, di tengah lapar itulah kamu baca. Paling tidur. Nah, siapa tahu pas kamu tidur itu, ya kan? Allah ngasih ilmu. Yang penting jangan sengaja tidur. Ya, jadi insya Allah bukan, ya kan Allah yang mengajar. Alladzi 'allama bil qalam. Kita dapat ilmu bukan karena kita. Itu kasih sayang Allah, pemberian Allah, rahmat Allah. Ya, jadi Ramadan ini manfaatkan betul nanti ya di sini. Ya.
sampai berapa hari? 20. Kurang itu 20. 25 ya. Saya dulu 25. Nah, Saya dulu ya waktu saya SMA itu kalau saya mondok itu 25 hari. Ya, jadi malah kalau bisa sehari sebelum, kalau bisa Idul Fitri di sini sekali. Ya, 20 hari itu terlalu pendek, sayang ya, tapi terserah sih kalau ini 20 hari, berarti 10 harinya kan nanti lebih baik lagi pendidikannya daripada ketika 20 hari di sini gitu loh, ya. Ini harus janji itu. Ya. Jadi sayang waktu 10 hari terakhir itu kan ya terserah, tapi ibadah itu dimanapun nanti kalau pulang ya manfaatkan. Ya, tapi zaman saya dulu nggak ada handphone. Ini kan godaannya nanti mesti handphone. Baik ya, jadi ini saya mengajak diri saya semuanya kita, karena ini mahal sekali ya, kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk wabalighna Ramadan ya, sampai kita masuk Ramadan ini mahal harganya. Ya, waktu kita 1 menit, ya 2 menit, 3 menit itu, namanya waktu itu nggak bisa. Al waktu kasaif, waktu seperti pedang. Kalau sudah lewat, kita lalai, pedang bisa menebas kita. Ya, nggak akan kembali. Ya, maka kalau di ilmu nahwu kan selalu ada bedanya la'alla dengan laita kan gitu. Jadi kalau itu masuk ikhwah apa itu? Kelompok apa? La'alla masuk kelompok apa kalau dalam nahwu? Amil apa? Kelompoknya inna. Jadi kalau inna apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ya. Jadi la'allakum taskurun. Nah, sama-sama mudah-mudahan. Tapi kalau la'alla itu litaroji namanya kan, jadi harapan yang dekat. Jadi logis lah. Kalau orang puasanya benar, dia jadi takwa. Maka digunakan kata la'alla. Kalau harapan yang tidak mungkin namanya laita. Ya, nah, contohnya itu pasti ini. Laitas syababa ya'ud. Ya, laitas syababa ya'ud. Ya, semoga masa mudaku akan kembali. Itu nggak mungkin. Ya, ya sudah. Jadi nanti ya ini sudah dekat ya, la'allakum tattaqun ini. Dan sekarang insya Allah ini waktu-waktu yang sangat berharga. Ya, jadi kenapa kita bulan Ramadan ini intensif ya, kajian, ibadah dan seterusnya, karena memang ini waktu yang sangat berharga. Dan mati itu nggak nunggu tua. Ya. Banyak contohnya. Ya, bisa jadi yang muda mati duluan, ya kan? Yang tua ya bisa lebih dulu. Yang muda matinya duluan, tapi yang tua lebih dulu. Ya, tapi mudah-mudahan kita semua berharap yang penting wabalighna Ramadan ya, sampai masuk bulan Ramadan. Ya. Nah, berikutnya juga saya ingatkan jaga kesehatan. Ini menjelang Ramadan nih, kamu libur nih, berapa hari libur? 3 hari ya. Jangan ini sembarangan. Ya, ini mau rugi banget kalau masuk Ramadan ini nggak sehat. Sangat rugi. Ya, jadi harus sehat walafiat. Nah, kemudian nanti waktu. Nah, ini yang berat itu hari pertama biasanya. Ya. Kalau kita kan adab ya, supaya ini adab. Terutama kalau sahur insya Allah sih bisa, tapi waktu buka berat. Ya, kalau nanti buka ya di depannya ada kurma, ya ada tahu crispy, ya terus ada sate marangi, ya ada soto betawi, ya ada rawon, ya, ada apa misalnya gitu ya. Nah itu mau kurma dulu atau tahu crispy dulu?
air putih, ya kan? Ya kan? Atau es teh manis. Nah itu. Ya, nanti harus ada nih. Ini ada sudah diajari betul. Adab makan, memilih makanan yang sehat. Ya. Jadi, nah kalau kira-kira nggak sanggup, nanti saya usulkan bagian dapur supaya sudahlah yang sehat saja. Jadi kurma dan madu, ya sama susu kambing. Insya Allah ini santri at-taqwa, ya. Jadi nggak ada lagi gorengan. Tahu dikukus, tempe dikukus, nggak pakai garam. Ini mau sehat apa enggak? Jadi waktu makan nanti Ustadz semuanya, tolong tempel gambar-gambar Gaza, anak-anak Gaza yang kelaparan ini. Ya. Atau kamu tega makan enak ini, ya. Anak Gaza pada nangis, ya. Jadi gitu supaya kita solidaritas. Ini nanti insya Allah ya beritanya sangat bagus di media, santri-santri at-taqwa selama Ramadan solidaritas dengan anak-anak di Gaza. Jadi hanya makan kurma, ya, dan tahu bacem. Ya, beras mahal, masih mahal nggak sekarang? Masih. Nanti diganti apa ya? Ubi ya, bener ya? Nah, ubi mahal ya? Iya, iya. Iyalah, kita ganti dengan gandum aja. Nah, kalau saya dulu ya kebiasaan waktu kecil ya itu apa itu burger. Waktu kecil dulu. Di kampung saya dulu ya biasa itu makan burger, ya makan apa Pizza Hut. Dada dulu. Lihat orang makan burger. Ya, jadi gitu ya. Jadi makan nanti dijaga adabnya supaya sehat walafiat. Baik, saya kira saya simpulkan ya. Pertama, yang penting benar-benar kita sehat. Yang kedua, manfaatkan waktu supaya derajat kita naik, derajat takwa. Ya, derajat takwa ini tidak sembarang, apalagi alhamdulillah ya kita pesantrennya namanya at-taqwa, ya. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa dan nyantri di at-taqwa. Ya, begitu ya.